Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia dan damai, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda, tentunya dalam rangkaian acara yang telah kita ketahui bersama Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, bagaimana sih menata hidup kita agar menjadi lebih baik, lebih bahagia? Tentunya ada cara-caranya. Baik, pada malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau sudah Anda kenal dengan baik, yaitu Biku Dhammawijayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha. Semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama. Ya, Bante, pada malam hari ini kita ada satu tema, yaitu berdana dan melaksanakannya. Dan ini juga semua agama hampir juga mempunyai satu sistem berdana seperti ini. Apa sih sebenarnya berdana itu, Bante? Memang berdana ini sebagai fondasi, dasar permulaan untuk setiap orang berbuat baik. Berbuat baik ini tergantung juga niat kita bersama. Maka itu di dalam berbuat baik itu dimulai dari pikiran kita. Setiap orang mau berbuat baik pasti dia punya pikiran. Termasuk ketika orang tua kita, mama kita, yang pertama kali memberikan segala-galanya untuk kita. Dia memberikan darah untuk kita. Makanan-makanan kita ini yang dalam kandungan ibu itu karena darah ibu. Dia juga memberikan susu untuk kita. Berapa banyak susu yang dihisap dari ibu kita. Bisa dibayangkan kalau anak kecil ini 10 kali. 10 kali berapa itu kira-kira? 2 tahun lah. Ya, dalam waktu 2 tahun itu satu hari 10 liter. Ada enggak? 10 liter. 5 liter. Ya mungkin lah ya. Bisa kita bayangkan 5 liter selama 22 tahun berapa banyak. Susu itu sendiri dari darah ibu kita. Ya. Maka dari itu kita sebagai manusia yang hidup di sini, marilah kita mulai sekarang hargailah ibu kita. Dia telah memberikan sesuatu makanan yang luar biasa untuk kita. Darahnya sendiri, dia telah berkorban memberikan segala-galanya untuk kita. Maka dari itu, barang siapa yang menghormatin, sopan santun, merawat, menyenangkan ibunya, dia adalah orang yang terpuji. Orang ini telah menunjukkan rasa bakti sama orang tuanya. Maka di Sang Buddha katakan, mama dan papa itu bagikan Tuhan yang nyata. Iya. Dia yang merawat, yang membesarkan, yang memberikan segala-galanya untuk kita. Maka itu kita sebagai manusia yang menerima pemberian dari ibu kita seharusnya berterima kasih yang luar biasa sebagai tunjuk rasa bakti kita terhadap dia. Ya, Bante, apakah berdana merupakan perbuatan kebajikan yang paling besar di antara yang lain? Sesungguhnya berdana itu bukan sesuatu yang terbesar ya. Bukan ya. Tetapi sesuatu yang terbesar itu kalau kita mau katakan, Sang Buddha memberikan satu perumpamaan. Seandainya kita melihat ada anjing kelaparan, kita kasih makanan kepada anjing. Kita menanam kebajikan ke anjing itu, memberi makan, itu pun juga kebaikan. Itu kita akan mendapatkan buah kebajikan juga. Demikian juga kalau ini kita satu makanan ini kita persembahkan kepada pengemis, ternyata pengemis ini kekuatan lebih banyak 100 kali. Demikian juga kalau kita bisa bertemu dengan mereka-mereka yang punya sila dengan baik. Kita ke wihara sedang mereka berdoa, bertekad untuk sila, ini 100 kali daripada kita memberikan kepada pengemis. Karena mereka semuanya yang kita berikan punya sila. Demikian juga kalau kita sudah punya sila dengan baik, pada satu saat kita bisa memberikan dana kepada seorang suci yang mencapai kesucian yang pertama, ini 100 kali dengan orang biasa itu. Yang sudah mencapai kesucian yang pertama kali, dibandingkan kita bisa memberikan dana kepada mereka yang punya kekuatan kesucian yang kedua, ini sudah 100 kali yang pertama. Begitu juga 100 kali ketika kita menemukan yang mencapai kesucian yang ketiga. Yang sampai yang tertinggi keempat yaitu 100 kali. Jadi dengan demikian makin tinggi gelombang pikirannya, makin mulia batinnya, itu akan punya kekuatan yang lebih besar buahnya daripada apa yang kita berikan itu. Jadi setiap kebaikan itu punya nilai, punya kebajikan demi kebajikan, sehingga dengan demikian dari sekian banyak, walaupun kita nanti sudah memberikan kepada Paceka Buddha, ini juga 100 kali lebih banyak daripada Arhat.
Begitu juga kalau kita sudah bisa memberikan kepada sama Sang Buddha, kita mempersembahkan kepada Buddha Gautama, ini juga 100 kali daripada Pacika Buddha itu. Tetapi dari sekian banyak ini, Sang Buddha katakan ternyata memberikan dana kepada Bhikkhu Sangha, ini ternyata juga 100 kali lebih banyak daripada sama Sang Buddha itu. Kalau kita mau lebih banyak lagi, ternyata kita berdana untuk wihara. Wihara itu adalah sebagai tempat yang menyejukkan, yang membuat siapapun yang datang bisa mendengarkan dhamma, bisa mendengarkan ajaran-ajaran yang mulia, sehingga mereka yang dengarkan itu damai dan bahagia. Itu wihara. Tetapi dikatakan dari semua pemberian ini, ternyata memberikan dhamma dana, seperti kita berdana untuk Dhamma TV, memberikan ceramah kepada sana, mengajak teman-teman, ayo kamu nontonlah Dhamma TV, ini bagus. Ketika kita mendengarkan ceramah ini bagus, kita pesan kasetnya, bagi-bagi kepada temannya, ini juga termasuk Dhamma dana. Ini 100 kali daripada wihara dana. Nah, dengan demikian dana itu yang tertinggi itu seperti itu. Kepada kita bisa memberikan nasihat pada orang lain. Siapapun yang mendengarkan nasihatnya itu membuat mereka tenang dan damai. Ini pemberian yang sulit didapat. Siapapun yang mendengarkan bisa tenang dan damai. Siapa yang bisa memberikan pengarahan seperti itu? Jadi pemberian dhamma ini yang membuat siapapun yang mendengarkan damai dan bahagia, ini pemberian yang tak ternilai. Sudah dirasakan jutaan orang. Jadi bukan percaya lagi. Kalau kita percaya dijamin, oh nanti percaya aku masuk surga, saya menderita. Tetapi mereka tidak usah masuk surga, ngongok notai adem ayem. Surga itu. Itulah surga duniawi sudah dia dapatkan. Maka dengan demikian inilah yang namanya berdana secara materi, ternyata memberikan itu yang terbaik, memberikan kepada dhamma dana itu yang tertinggi. Sesungguhnya kan dikatakan kusala supasana sebanyak yang bisa kita lakukan. Jadi berbuat baik itu sebanyak yang bisa kita lakukan. Tetapi semua kejahatan itu hentikan, jangan ada sedikit pun kejahatan yang kita lakukan. Kenapa? Apapun yang kita lakukan negatif, itu pastilah kita berbuat untuk kita sendiri. Kalau kita berbuat banyak kebajikan, yang kita terima kelak juga kita sendiri. Jadi tidak ada sesuatu energi yang positif itu hilang, itu tidak ada. Pasti akan berbuat untuk kita. Sesederhana itu loh ya Pak? Iya, gitu aja. Makanya itu Sang Buddha menekan, perbanyaklah kebaikan kita. Jadi sebanyak yang bisa kita lakukan. Jadi manfaat apa yang setelah kita lakukan setelah berdana nih? Manfaatnya. Satu, siapapun yang suka berbuat baik, dia pada saat itu langsung akan berubah pola berpikirnya, senang dan gembira. Karena kalau kita baca-baca, ada orang yang terkenal di Amerika kaya raya, dia sudah sakit keras, dokter sudah kasih kamu sudah tinggal 3 bulan. Penyakitnya itu akan menyebabkan dia tinggal 3 bulan akan mati. Oke lah, sebelum aku mati, aku sayang berubah. Aku menolong orang yang miskin, berbuat baik. Cinta kasihnya dia munculkan untuk menolong, membantu banyak orang. Berubah. Akhirnya dia sembuh dari sakitnya, umurnya panjang. Sampai 93 dia baru meninggal. Jadi dengan demikian ini, ketika dia berbuat baik itu, ternyata itu akan memancing pikiran-pikiran positif, membuat hormon-hormon yang positif, membuat organ jadi positif, dia tambah sehat, tambah segar. Termasuk ada umat kita juga begitu. Dia dulunya sulit tidur, kaya raya, sulit tidur. Tetapi ketika dia ikut berdana, malah tiap malam gampang turun nih. Jadi dengan demikian ini, ketika dia dulu kaya pelit, mikir, waduh, engkau duitnya mau apa? Tanah ini buat apa? Rumah ini buat apa? Mikir terus. Ketika suka sumbang sini, berbuat baik terus. Wes, aku capek, tak turu aja. Jadi tidak mikirin lagi uangnya, karena dia bisa memberikan uang, bukan uangku tak kembangkan jadi apa, dikembangkan jadi apa lagi. Dia tidak memikirkan itu. Dia malah memikirkan, senang ya tadi berbuat baik, gembira dan bahagia. Dia teringat kebaikannya, membuat orang senang, gembira menerimanya. Itu memancing dia senang dan gembira. Ternyata dia senang loh, bahagia menerima persembahanku. Dia senang dan bahagia. Itu memancing dia ikut senang dan gembira, tersenyum, senang dan gembira. Itulah energi yang positif yang dia lakukan, menyebabkan dia juga positif, tidurnya enak, tidak mimpi yang macam-macam. Kalau dia sering berlaku kebaikan, kekuatan kebaikan ini membuat mereka
masuk ke alam bahagia, dan nanti kehidupan yang akan datang dia akan jadi manusia lahir dan keluarga yang kaya raya. Luar biasa. Energi kebahagiaan itu akan tular menular ternyata. Terus Kita memberi ya, Bante, berjalan ya? terus. Berputar terus energi itu Tidak ya. pernah berhenti. Bagaimana mengatur pikiran kita agar kita dapat selalu ingin terus berdana? Jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya Anda penasaran dengan jawaban dari Bante Dharma Wijaya. Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, saat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel kami Dharma TV. Dan tentunya Anda yang berada di Tulungagung, Kediri, Blitar, Jombang pada malam hari ini, senang sekali bisa bertemu Anda. Dan tentunya kita akan berdiskusi dengan seorang biku yang telah Anda kenal, Bante Dharma Wijaya Mahatera. Baik Bante, tadi ada pertanyaan yang terputus, bagaimana mengatur pikiran kita agar kita dapat terus menerus ingin terus berdana ini loh Bante. Sesungguhnya berdana memang sesuatu latihan ya, latihan untuk memahami bahwa kebanyakan manusia itu diiming-imingi. Kalau kamu berdana nanti masuk surga. Sehingga dia berbuat baik itu karena kepingin masuk surga. Nggak apa-apa juga tapi kan Bante. Ini Sang Buddha katakan ini adalah cara berpikir yang paling rendah yang membuat kita bisa masuk surga tingkat yang paling rendah. Tetapi yang paling tinggi itu adalah kita menyadarin manusia itu secara umum serakah. Hanya ingin dapat, ingin dapat, ingin dapat. Maka itu ketika kita berdana itu adalah melatih untuk memberikan. Bukan ingin mendapatkan, tetapi aku bisa apa yang bisa aku berikan kepada orang yang membutuhkan. Kita melatih untuk mengurangi keserakan kita. Melatih terus. Jadi melatih terus ini ada sesuatu latihan supaya kita keserakan berkurang ini termasuk yang tertinggi. Kalau kita berpikiran ini bisa surga tingkat yang kelima. Jadi dengan demikian makin tinggi kita melatih melepas keserakan ini, karena Sang Buddha sendiri mengatakan minimum kalau mereka yang mau ngikutin sebagai seorang dermawan yang sungguh-sungguh itu adalah 25% dari penghasilannya. Jadi kalau mereka punya perusahaan yang begitu luas, begitu besar, satu hari itu untungnya misalkan 3M, berarti dia seharusnya per hari juga berdana 25% dari 3M itu. Jadi berapa? 750 juta per hari. Nah, baru dia akan menjadi orang yang sungguh-sungguh mengikuti tata cara agama itu. Kalau dia dapat segitu bisa melaksanakan seperti ini, maka itu di zaman Sang Buddha kan ada satu tempat orang yang kaya raya, dia itu membentuk tempat siapapun yang datang silakan makan. Dia membuat warungnya untuk makan gratis. Di situ. Wah, jadi kalau mereka kaya raya, tiap orang yang kaya raya di Malang Raya ini bisa berbuat seperti ini. Nggak ada orang miskin kali ya? Semuanya tidak akan ada kelaparan. Ya, nggak ada kelaparan. Semua orang tidak akan kekurangan. Apalagi kita memikirkan bahwa ada sekolah-sekolah yang di desa, anak-anak kurang gizi. Kalau anak-anak kurang gizi, cara berpikir mereka tidak kuat. Maka itu perlulah support dari mereka ini. Jadi dibentuk untuk, saya bantu sekolah ini. Tiap hari saya kasih makan 50 orang. Sekolah ini 50 orang. Sekolah ini 50 orang. Jadi dengan demikian ini sudah disiapkan begitu, tidak usah di rumahnya sendiri mencari ke desa-desa mana, kota-kota mana yang di desa itu membutuhkan itu. Kalau mereka menjalankan seperti ini, otomatis dia menjalankan agama yang sesungguhnya, mempraktekkan yang nyata bagaimana aku bisa membantu masyarakat umum supaya masyarakat kita jadi cerdas karena dapat makanan yang bergizi. Daripada dia selalu kurang gizi, kan kasihan. Ya, berarti apakah kita dapat berdana dalam bentuk uang atau dalam bentuk apapun? Memang berdana itu bisa dikatakan melalui uang, melalui harta, melalui tenaga kita. Mungkin kalau kita nggak punya tenaga, melalui darah kita disumbangkan. Melalui tenaga kita melakukan tenaga kita. Berdana ikut memberikan nasihat pada orang. Berdana juga ikut memaafkan kesalahan siapapun juga. Jadi memaafkan itu termasuk berdana. Memberikan sesuatu yang tidak pernah membahayakan siapapun juga. Kalau kita benci, jengkel, langsung kita bisa memukul, menendang, bahkan membunuh orang itu. Jadi memaafkan kesalahan siapapun juga itu termasuk abhaya dana. Memberikan dana pemaafan. Sebenarnya bentuk dana apa sih yang paling bagus, Bante? Memberikan dana yang paling bagus itu satu,
secara materi yaitu kepada Dhammajana. Kedua itu ya memaafkan kesalahan orang itu yang luar biasa juga. Kalau kita bisa memberikan maaf kepada siapapun juga, ini akan luar biasa. Luar biasa bagi diri kita juga ya. Kita sendiri sangat bermanfaat. Karena ada satu contoh. Di Malang ini pernah kejadian waktu itu kita diundang mendoakan seseorang. Ternyata di samping itu ada yang meninggal dibunuh. Dia seorang dokter. Tuh. Nah, dengan demikian istrinya datang bilang, Bante mau tolong ya didoakan suami saya. Saya lihat, oh ada tanda agama lain gitu lah. Saya juga tidak tahu Bante. Dulu kawinnya dengan agama saya, tetapi sesudah itu aku nggak tahu bojoku, nggak pernah ke sini, nggak pernah sana, nggak pernah kemana-mana. Aku nggak tahu agama bojoku apa. Oke lah kita doakan. Nah ketika kita doakan ya kita memberikan nasihat-nasihat juga. Saat itu selesai acara, ada ibu tante-tante yang di Malang ini, dia bisa punya mata lihat makhluk halus. Wah Bante tadi acaranya bagus sekali. Kenapa Bu? Tadi saya lihat waktu itu ada makhluk yang menakutkan berdiri di atas peti sana, ujung sana, sangat garang gitu loh. Mungkin matanya merah, dia dendam benci. Aku nggak salah kok kamu patenin gitu loh. Dia dendam. Tetapi ketika Bante memberikan nasihat-nasihatnya, karena dia seorang dokter kan pintar. Saya katakan begini, di dunia ini tidak ada satupun yang muncul tanpa sebab. Sebabnya itu pasti karena bibit kita yang pernah kita tanam, itulah yang membuahkan kondisi seperti ini. Jadi, barang siapa yang memahami seperti ini, dia seharusnya memahami benci, dendam, tidak suka, ingin membalas dendam. Itu akan merugikan diri sendiri, membakar rumah kita sendiri. Tetapi, memahami hukum kenyataan ini, inilah saat aku bisa menerima buah karmaku. Yang pernah aku tanam, biarlah aku memaafkan. Dengan memberikan maaf kepada siapapun juga, ini adalah pemberian yang luar biasa yang membuat kita adem, ayem, dan damai. Semoga mereka berbahagia, kita pun juga adem, ayem, kita pun juga bahagia. Memaafkan akan membuat kita lebih bahagia lagi. Marilah kita lakukan dengan kebijaksanaan. Cara berpikir seperti ini akan memaafkan, membuat semuanya bahagia dan damai. Silakan laksanakan dengan sebaik-baiknya, lenyapkan rasa dendam dan benci. Siapapun juga yang melaksanakan, dia akan damai dan bahagia. Langsung dia berubah tersenyum. Kesadaran itu mendengar ya Bante. Jadi mendoakan itu ya juga tergantung kepandaian orang yang mimpin. Jadi kita harus mendengarkan dengan bijaksana. Dibandingkan benar enggak yang kita mesti ngomong apa yang dikatakan. Kalau salah, berarti ada sesuatu, something wrong yang mereka ngomong seenaknya. Ya kan itu. Kalau jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Ketika ada pertanyaan yang kritis tuh loh Bante, kadang-kadang nggak bisa jawab tuh, ya kan? Terus dia bilang hanya Tuhan yang tahu. Itu memang karena kita bisa memaklumin keterbatasan pengetahuan mereka, hanya melarikan diri supaya tidak dijawab yang panjang lebar. Itulah cara mereka menjawabnya. Tetapi kalau kita agama Buddha itu, wah wawasannya luas, apapun bisa dijawab berdasarkan hukum sebab dan akibat. Karena hukumnya sudah jelas ya Bante. Karena apa? Karena Sang Buddha mengajarkan 45 tahun per hari 18 jam. Kitab sucinya itu ada judul 84.000 judul yang diajarkan. Luas. Jadi kalau mau mempelajari ilmu pengetahuan, mempelajari psikologi, mempelajari anatomi, wah sudah lengkap itu. Apakah itu yang membuat seorang biku tidak perlu menjadi perumah tangga karena begitu banyak yang harus dipelajari Bante sebagai seorang rohaniawan? Sesungguhnya kan kita harus tahu ya, manusia ini punya tugas, punya kewajiban masing-masing. Kalau dia punya tugasnya ke rumah tangga, yang diperhati bojone, anake, bisnisnya, itu yang terus ke sana. Tetapi kalau dia punya tugas, seorang rohaniwan itu, dia menekankan batin dan pikirannya, dia punya waktu untuk melatih diri terus. Melatih diri untuk mencari berlian yang lebih berharga. Jadi yang tidak berharga ini, sudahlah biarin aja. Mereka merasa itu berharga, biarkanlah mereka yang mencari ke sana. Tetapi Sang Buddha mengatakan, ini loh berlian berharga. Ya kita mencari berlian yang lebih berharga. Jangan sesuatu yang
batu lah, kerikil lah, pasir lah, semen itu dianggap berharga. Ada berlian. Ada gali yang lebih dalam, lebih berharga. Di situ ada berliannya. Kalau kita sudah cukup menyimpan yang batu kerikil ya, enggak kaya-kaya kita. Batin kita miskin. Iya, aduh saya tersindir deh sama Bante. Ya masih takdirnya, takdir. Apa itu takdirnya Bante ya? Baik Bante, apakah sesungguhnya makna berdana? Jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya Anda penasaran dengan jawaban Bante. Jangan kemana-mana, kita ketemu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Santa Dewi dalam acara Manage Your Mind. Dan tentunya bahasan pada malam hari ini adalah berdana dan melaksanakannya. Baik Bante, apa sih sesungguhnya makna yang terdalam dan terhalus dari berdana ini Bante? Ya, maknanya itu kan istilahnya kita membagi kebahagiaan kita. Okay. Kita merasa senang, kita merasa bahagia ketika kita punya kelebihan. Nah, itu kelebihan inilah kita berikan kepada mereka. Demikian juga kalau kita bisa memberikan, kita punya pengetahuan yang luar biasa, berilah ilmu itu kepada mereka. Kita punya kelebihan apa? Mungkin darah kita ini perlu berlebihan, ya berilah darah ini. Jadi dengan demikian ini ya kita berdana itu ada apa yang bisa aku berikan supaya orang lain itu bahagia. Jadi membahagiakan orang lain itu sesuatu yang menyenangkan untuk diri kita yang suka berbuat baik. Ya. Tapi kebanyakan manusia kan tidak suka berbuat baik. Mengapa demikian ini? Sang Buddha sudah mengatakan secara wajar. Manusia itu kebanyakan tidak memahami. Yang bisa masuk ke alam surgawi itu bagikan tanduk kerbau. Yang masuk ke alam sengsara itu bagikan bulu-bulunya kerbau. Bisa kita bayangkan. Kalau 2 dibandingkan 2 juta. Iya. Otomatis yang cuma 2 ini masuk surga, 2 juta masuk alam sengsara. Kita termasuk yang mana? Apakah kita tidak suka berdana? Apakah kita yang suka berdana? Kalau kita tidak suka berdana, berarti kita termasuk yang bulu-bulu kerbaunya itu. Maka dari itu kita melatih bagaimana kita hanya kekuatan kebaikan, berbuat baik sebanyak yang bisa kita lakukan, itu sebagai sarana yang membawa manfaat untuk kita, sebagai bensin yang akan membawa kita akan menuju alam bahagia. Karena itu yang mendorong kita ke alam bahagia. Tetapi kekuatan yang menyenangkan ini, ketika kita habis di alam surgawi, kita lahir ke bumi ini, kita menjadi orang yang kaya raya, lahir dalam keluarga yang kaya raya. Maka dengan demikian wajar ada orang tertentu lahir dalam keluarga yang miskin. Karena mereka dalam kehidupan yang lampau tidak pernah berdana. Jadi dengan demikian ini semuanya ada manfaatnya lah. Jadi dengan demikian ini hukum karma itu perbuatan apapun yang positif, yang baik, yang berguna, jalankan. Tidak usah pandang nanti surga atau nanti apa. Yang penting jalankan kebaikan apapun juga. Tidak usah ini suku mana, bangsa mana, agama apa, jalankan kalau selama itu positif. Supaya kita tidak milih-milih toh. Kalau kita memilih-milih suku ini, bangsa ini, apa itu agama itu aku baru berbuat baik sesuai dengan agamaku. Kalau yang tidak sesuai dengan agama, aku tidak mau berbuat baik. Egosentrisnya ada. Kita berdana itu adalah melatih untuk mengurangi ego kita. Berbuatlah baik kepada siapapun juga selama Anda memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan itu. Jadi berbuat baik kepada siapapun juga. Tidak ada kepada siapa yang paling baik jika kita ingin berdana Bante. Ya, itu kalau kita mengatakan itu nanti akan bisa menimbulkan keserakahan toh ya. Aku melakukan kebaikan yang terbaik aja. Ya toh? Maka itu kebaikan ini kan sudah saya katakan. Apapun yang kita tanam, kita harus tahu. Kita sekarang menanam ini. Buahnya berapa banyak? Manfaatnya apa? Lahannya perlu diperhatikan. Nah, demikian juga kalau kita lihat sekarang, kita berdana kepada Dhamma TV. Dan kita tahu, apa yang kita berikan ini memberikan manfaat kepada jutaan orang. Siapapun yang mendengarkan, adem, ayem, damai hati. Jadi ini buahnya banyak. Jadi kita nanam sesuatu yang positif, ini yang terbaik. Karena itu kita lihat, ini sungguh-sungguh bukan bohongan. Yang nyata membawa jutaan orang damai dan bahagia. Nah, otomatis itulah yang dikatakan berdana yang terbaik. Tetapi itu akan bisa menimbulkan keserakahan. Maka itu kita harus melakukan sesuatu yang mana yang terbaik yang bisa kita lakukan, jalankan dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Ya, kalau kita merasa ini memang betul-betul benar, baik, kita boleh berdana. Sebarkan Sebarkan ini, saja. ya. Di manakah dan kapankah yang paling baik jika kita lakukan berdana? Setiap saat, kapanpun juga adalah hari, waktu yang terbaik. Anda punya kesempatan mau berbuat baik, jalankan saat itu juga. Tidak setahun sekali Jangan ya? tunggu-tunggu. Bukan hanya setahun sekali. Bukan. Kapanpun. Tiap hari adalah hari yang baik. Apakah dengan sering berdana maka kita akan mencapai Nibbana, Bante? Terangin dulu dong Nibbananya ini apa, Bante? Sesungguhnya kita sering berdana ini sebagai sarana yang sangat bagus. Ini mampu mendukung ya. Mendukung untuk mencapai Nibbana. Tetapi kalau hanya berdana tok, tidak akan bisa mencapai ke sana juga. Tetapi kalau kita mau mengatakan bahwa berdana ini, setiap kita berdana, aku berdana untuk mengurangi nafsuku, mengurangi keserakahanku, mengurangi kebodohanku. Jadi aku tahu ini berbuat baik terus. Jadi dia berdana terus itu untuk mengurangi keserakahan, mengurangi kebodohan, mengurangi kebencian. Jadi melakukan ini bertekad ke sana. Jadi akhirnya tahu, oh aku berdana terus-menerus ini tujuanku untuk mengurangi kebencian, mengurangi keserakahan, mengurangi kebodohan. Lalu juga dipraktekkan kan, gimana keserakahan itu bisa berkurang. Karena keserakahan bisa berkurang itu memang dengan berdana itu. Bagaimana kita bisa mengurangi kebencian? Aku nggak senang kepada kelompok ini. Kita melatih, walaupun aku tidak senang sama kelompok itu, aku melatih untuk mengurangi kebencianku. Tetap musuhku tetap tak kasih dananya. Atau dengan memaafkan. Nah, itulah kita juga, musuhku itu juga kita selalu memaafkan, memberikan yang sesungguhnya sulit untuk diberikan. Ya. Kita tetap bisa melakukan. Aku tidak suka untuk membodohi siapapun juga. Tetapi saya tahu bahwa apa yang aku danakan ini untuk meningkatkan mereka supaya tidak bodoh. Jadi masyarakat yang kurang-kurang, yang mereka sekolah-sekolah yang kurang, dibantu kasih makanan mereka. Makanan tiap siang hari makanan yang bergizi. Jadi masyarakat kita ini banyak donatur yang seperti ini akan membawa masyarakat terhibur. Masyarakat ini saling tolong menolong, saling membantu, saling memikirkan bahwa kalau dibiarkan masyarakat yang miskin itu tetap seperti ini, tidak pernah makan yang bergizi, kapan mereka itu akan bisa menjadi manusia yang punya intelektual tinggi? Karena otak ini perlu makanan yang bagus akan membuat otaknya juga bagus. Makanannya jelek, kurang bergizi, jadi tumpul semua, bodoh semua. Jadi kasihan nanti masyarakat kita. Marilah kita bersama-sama memikirkan, berilah apa yang bisa Anda berikan. Kalau memang Anda mampu, carilah tempat. Satu perusahaan, satu sekolahan. Jadi tiap minggu sekali saja akan membawa manfaat yang luar biasa. Jadi dengan demikian ini belum ada yang menjalankan. Kita bikin gerakannya, Bante. Ya, cobalah kita bisa membuat gerakan itu. Iya, sampai kapankah kita harus berdana? Berdana berbuat baik itu selama hidup kita. Selama hidup sampai yang terakhir. Bahkan mati pun kita masih bisa berdana. Gimana, Bante? Kita berdana kornea kita. Ya. Kita berdana jantung kita. Ambil, kasihkan ke rumah sakit. Yang siapapun yang butuh, mau kornea, jantung, ginjal, hati, apapun, aku danakan tubuhku ini. Itulah yang dikatakan sampai mati pun masih bisa berdana. Berguna. Daripada kita mati tidak bermanfaat tubuh kita. Lebih baik aku berikan apa yang masih dibutuhkan orang yang di dunia ini. Mungkin mereka membutuhkan kornea, mungkin ada yang membutuhkan ginjal kita, jantung kita. Berikanlah. Jadi dengan demikian kita sebagai manusia siap memberikan apapun juga demi kebahagiaan semua makhluk. Ya, itu kan kapanpun, dimanapun juga, setiap saat kita jalankan. Itu bisa jadi satu gerakan, the way of life, itu jalan hidup, mendanakan sampai akhir. Mudah-mudahan dengan adanya ini nanti masyarakat di Jawa Timur ini berlomba-lomba mendaftarkan diri, nanti Jawa Timur kelebihan kornea mata bisa menyumbangkan ke luar negeri sebagai bank yang luar biasa nantinya. Terus dikremasi ya, Bante? Iya, yang tidak perlu ya buang aja atau ngapain? Nggak ngebei lahan? Iyalah. Aduh. Iya, Bante. Lebih baik mana sih berdana sendiri atau diwakilkan
kepada orang lain. Ya, otomatis kalau bisa mereka harus dengan sendirinya secara pribadi berdana. Dengan pikiran yang murni, memberikan dengan murni, tidak ada pamrih apapun juga, itu pemberian dana yang luar biasa besarnya. Kalau kita melalui kelompok yang lain, 50% untuk mereka, 50% untuk kita. 50-50. Ya, dengan demikian itulah yang bisa dijalankan juga. Kalau mereka tidak sempat, sibuk sekali. Ya tolong ya nanti saya lakukan ini, silakan. Jadi bisa juga. Tapi tetap untuk mendapat energi positif itu kan dapat pasti dapat. Karena niat positifnya yang dia muncul tuh. Cuman memang ketika langsung tuh ada keterkaitan energi welas asih itu ya. Ya, energi positifnya itu akan muncul. Dia mungkin dengan berdana itu langsung, siapa tahu dia mendapatkan nasihat-nasihat yang jitu yang bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau dia berdana datang ke satu wihara ke biku itu, ternyata bikunya bisa mengarahkan dengan baik. Problem apapun juga diuraikan saat itu juga, terselesaikan. Jadi itu kan memberikan sesuatu, dia mendapatkan manfaat sesuatu. Jadi langsung selesai masalah semuanya. Karena semuanya kan dari pikiran, mindsetnya dirubah karena para biku kan sudah pandai menata cara berpikir sehingga kita diharapkan kamu harus berpikir begini, itu yang menyelesaikan kamu. Ya. Nah dengan demikian dia berdana dapat manfaat juga. Kalau dia bisa datang sendiri, memberikan sendiri, dia akan dapat manfaat. Iya Bante, tadi kalau misalnya dilakukan secara langsung, apakah berdana akan berpengaruh juga pada kehidupan kita selanjutnya? Jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya kita berada di segmentasi terakhir acara kita Manage Your Mind, dan tentunya bagi Anda yang ingin melihat di streaming, tadi saya ada salah kata, yaitu di www.dhammaweb.tv ya Bante, itu benar ya, www.dhammaweb.tv. Baik, kita tadi sampai pada pertanyaan, apakah berdana akan berpengaruh pada kehidupan kita selanjutnya Bante? Itu kita tidak usah bicara kehidupan yang akan datang, kita bicara hidup saat ini juga, itu sangat berpengaruh. Karena kan sudah pernah saya ceritakan juga, yang tadi seseorang yang kaya raya, dia sulit tidur. Ketika dia sudah mampu berdana, langsung tidurnya nyenyak. Demikian juga yang di Amerika, ada seorang yang kaya raya. Dia sudah divonis oleh dokter tinggal 3 bulan karena penyakitnya yang sulit disembuhkan. Akhirnya dia mengalihkan, kalau gitu sisa hidupku 3 bulan ini, aku mau berbuat baik untuk orang-orang yang miskin itu, yang perlu saya berbuat. Dia melakukan kebajikan, berbuat baik, berdana ke sini ke sana sini. Malah itu menyembuhkan dia. Jadi pikiran-pikiran tadi yang hanya egois, pikir duit, dia stres. Stres itu yang menyebabkan timbul hormon-hormon yang tidak beres dalam otaknya, menyebabkan organ bekerja tidak bagus. Sehingga itu yang membuat dia menderita seperti itu. Tetapi dia sudah merubah hidupnya, melakukan kebaikan, berdana, beramal kepada siapapun juga. Ini akan memancing hormon-hormon yang positif, membuat organnya jadi terima energi yang positif, gelombang-gelombang yang positif, bekerja dengan baik, kembali normal, akhirnya dia sehat. Sampai umur 93 baru mati. Demikian juga ketika dia nanti kebajikan-kebajikan yang dia lakukan ini akan membawa manfaat yang luar biasa. Bisa ke alam surga sesuai dengan apa yang mereka tanam, di situ akan muncul. Karena di zaman waktu saya ada di Thailand itu saya sering baca buku pengalaman-pengalaman orang yang mati suri. Di situ diceritakan ketika dia mati suri, ketemu mamanya di sana, wah di meja mamanya banyak makanan. Tapi ketika dia, mah aku mau, diceplek tangannya, duduk bagian mulut kene, bagian mulut kono loh. Akhirnya dia lari ke kamarnya, ruangannya itu. Gitu loh, kok enggak ada apa-apa. Cuma ada nasi dan ikan tok. Lalu dari sana dia baru ingat, iya ya, waktu itu saya hanya berbuat baik sekali. Itu yang aku danakan. Jadi apa yang dia berikan ya muncul di situ. Sedangkan mamanya itu tiap hari ngisi pendapatan, berdana makanan kepada para biku tiap hari. 1
satu orang. Jadi satu orang saja, tapi tiap hari berganti-ganti, jadi macam-macam ada. Jadi dengan demikian apa yang dia tanam itu di sana akan membentuk buah yang berbeda-beda. Jadi dengan demikian ini, kalau kita sudah tahu demikian ini, kita tidak usah iri sama orang yang kaya. Karena dia kaya itu karena dia sering menanam kebajikan, sehingga dia sekarang jadi orang kaya. Kalau kita miskin, ya kita salahkan. Oh dulu kini kurang suka berbuat baik. Maka dari itu ini kesempatan merubah. Selama kita hidup, berbuat baiklah. Sedikit demi sedikit yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa jutaan ya 10.000 tiap bulan. Kalau kita lebih mampu ya 100.000 tiap bulan. Kalau lebih mampu lagi 1 juta tiap bulan. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi itu kekuatan-kekuatan positif yang didukung yang positif untuk yang positif akan membuat kekuatan yang luar biasa. Jadi itulah karma itu adalah hukum yang wajar. Percaya nggak percaya tetap seperti itu. Jadi perbuatan kita tuh terrefleksi, tercerminkan nanti pada kehidupan kita yang selanjutnya ya Bante. Jangan bilang selanjutnya, sekarang aja sudah terwujud toh. Ya. Sudah terlihat banyak orang yang mengalami seperti itu. Maka dari itu kalau seandainya ada umat yang sulit tidur, mulai sekarang berubahlah cara hidup Anda, perhatikan orang yang miskin, bantulah mereka. Bentuklah sesuatu aktivitas yang positif, berbuat baik. Kemanapun juga Anda lakukan, itu akan merubah. Mungkin Anda akan lebih sehat, lebih bahagia. Ya, baik Bante Dharma Wijaya, rupanya waktu juga yang akan memisahkan kita. Mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan pada malam hari ini tentang apa yang kita bicarakan, yaitu berdana dan melaksanakannya Bante. Monggo. Para pemisah yang berbahagia, berbuat baik, melakukan kebajikan, selalu membantu, menolong siapapun juga, akan menyenangkan dan membahagiakan semua makhluk, orang yang lain. Itu juga akan memancing pikiran kita ikut senang dan gembira. Akan menimbulkan hormon-hormon yang positif, yang akan membuat organ-organ kita akan bekerja dengan lebih baik dan lebih segar. Kita pun tambah sehat, tambah kuat. Semua penyakit menyingkir. Semua kesehatan akan tambah kuat. Batin kita pun akan tambah segar. Marilah kita dengan sukacita, banyaklah melakukan kebajikan terhadap siapapun juga, dimanapun juga Anda ingin berbuat baik, lakukan saat itu juga. Jangan ditunda, karena ketika kita mau berniat berbuat baik, kita tunda, kesempatan yang baik itu tidak akan muncul lagi, karena kita selalu banyak alasan untuk tidak berbuat baik lagi. Maka dari itu, alasan apapun juga kita harus lawan, kita harus berbuat baik karena kebaikan itu demi kebaikan kita pribadi, demi kebaikan semuanya, sehingga dengan demikian tidak ada salahnya. Apapun yang bisa dilakukan, apapun yang kita perjuangkan, kita berjuang untuk mengalahkan keserakahan kita, mengembangkan niat baik kita, mengembangkan cinta kasih kita, memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya kepada semua makhluk. Alangkah baiknya mulai sekarang ini juga kita harus berdana untuk memaafkan setiap kesalahan siapapun juga. Tidak ada tersisa dalam batin dan pikiran kita. Itu adalah abhaya dana. Memaafkan semua kesalahan siapapun juga akan memberikan satu manfaat yang luar biasa. Membuat kita lebih sejuk, membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih enteng. Karena dendam, benci, jengkel itu memberatkan batin kita, membuat kita tertekan. Maka dari itu, siapapun yang menyadarin tekanan-tekanan membuat kita tambah berat, stres, itu tidak bagus. Lepaskan semuanya itu dengan maafkan. Kita maafkan kesalahan siapapun juga, kita maafkan secara mutlak, dan tidak ada satupun yang kita simpan di dalam memori ini. Disitulah abhaya dana, memberikan maaf, ada pemberian yang sangat bernilai, yang sangat berharga, baik secara pribadi maupun musuh-musuh kita. Mereka semuanya ikut senang dan ikut berbahagia. Marilah kita praktekkan seperti ini. Pemberian seperti ini akan membahagiakan semua pihak. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih.
Ya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, berdana dan laksanakan. Ini adalah salah satu hukum alam, hukum semesta yang harus kita lakukan agar senantiasa hidup kita bisa bahagia selama-lamanya. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kita belajar banyak pada malam hari ini. Dan saya juga tentunya kata kunci kita dalam mind, it's not everything but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Sapna Dewi, peserta Guru Dharma TV, banyak mengucapkan terima kasih dan tentunya bila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan kita bisa berjumpa minggu depan lewat acara yang sama. Kata akhir saya adalah Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.